Halo para pelanggan Bude Yanti yang hobinya memakan soto babat. Pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini terlihat Xiaoyan yang masih bersama dengan King Lin. Lalu King Lin saat ini benar-benar menangis setelah mengutarakan semua isi hatinya. Melihat hal itu Xiaoyan pun bergegas mendekat memeluk King Lin dengan erat dan sudah menerima King Lin di dalam hatinya. King Lin pun menangis dengan gembira di dalam pelukan Xiaoyan dengan wajah kecilnya yang berlinang air mata. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyan merasa lebih menyedihkan. Lalu Xiaoyan pun bergumam bahwa dirinya akan memanggilnya King Er di masa depan. Dan mulai sekarang King Lin adalah milik Xiaoyan. Dan King Er miliknya telah tumbuh dan bukan lagi seorang gadis kecil dan dirinya akan menjadi wanita milik Xiaoyan. Seketika air mata King Lin pun semakin deras dan dirinya segera menutup matanya. Dirinya pun diam-diam mencubit lengannya dan rasa sakit yang tajam menunjukkan bahwa dirinya sedang tidak bermimpi. Lalu King Lin pun segera berkata dengan suara rendah, "Apakah boleh bertanya sesuatu kepada kakak Xiaoyan?" Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk mempersilahkan King Lin untuk bertanya. Kemudian King Lin pun menoleh menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Dirinya segera bertanya, apakah kakak Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki King Lin di dalam hatinya? Xiaoyan pun menjawab dengan tegas, tentu saja selalu ada King Lin di dalam hati Xiaoyan. King Lin pun cemberut dengan mulut kecilnya dan berkata, dirinya berpikir kakak Xiaoyan tidak pernah menyukai King Lin. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera berkata bagaimana itu bisa terjadi. Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan tampaknya Xiaoyan jatuh cinta kepada King Lin dalam keadaan linglung. Selain itu Xiaoyan juga takut bahwa King Lin tidak menginginkan hal itu di hatinya. Pada saat ini Xiaoyan tidak berbohong karena Xiaoyan benar-benar bingung karena semua permasalahan ini. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan bertemu dan bermain tanam-tanam ubi sama King Lin. Lalu mendapatkan jawaban tegas dari kekasihnya ini King Lin pun tersenyum. Kemudian dirinya membenamkan wajah kecilnya di pelukan Xiaoyan dan hatinya pada saat ini benar-benar merasakan kebahagiaan. Xiaoyan pun pada saat ini menghela nafas lega sebelum akhirnya berkata, King Er benar-benar telah tumbuh. Selain itu bagaimana King Er bisa sampai ke tempat ini? Setelah itu King Lin pun segera menjawab bahwa dirinya juga tidak mengetahui hal itu, karena ketika kakak Xiaoyan menerobos ke Dodi, justru King Er tiba-tiba mendengar panggilan dari suatu tempat, dan tanpa diketahui dan tanpa disadari dirinya telah dibawa ke menara ini. Lalu menara ini benar-benar sangat gelap dan King Er juga tidak bisa keluar. Pada saat itu King Er benar-benar sangat ketakutan, sehingga King Er berharap pada saat itu ada kakak Xiaoyan di sisinya. King Er berpikir selama kakak Xiaoyan berada di sana maka King Er akan bisa keluar. Oleh karena itu King Er berkultivasi mati-matian dan ingin membuka segelnya secepat mungkin. Setelah berhasil pergi maka King Er akan segera mencari kakak Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan ini tubuh King Er pada saat ini bergetar. Dan seolah-olah semua adegan menyeramkan itu pada saat ini berada di hadapan matanya. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera menghibur King Er dan berkata bahwa semua ini sudah berakhir. Sekarang Xiaoyan telah berada di sisi King Lin dan King Lin tidak lagi sendirian. Oleh karena itu pada saat ini King Lin tidak perlu merasa takut lagi. King Lin pun mengangguk dengan batu di pelukan Xiaoyan dengan wajahnya yang dipenuhi kebahagiaan. Tidak lama setelah itu King Lin mengangkat kepalanya tiba-tiba dan berkata kepada Xiaoyan dengan sedikit kebingungan. King Lin menjelaskan bahwa ketika dirinya berada di puncak menara sebuah suara sering berkata kepadanya yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci dari ras monster. King Lin akan memikul tanggung jawab besar di masa depan. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terdiam untuk waktu yang lama. Xiaoyan pun segera menatap ke arah King Lin dengan tajam dan berkata dengan sedikit bangga. Xiaoyan tertawa dan berkata bahwa wanita miliknya ini adalah orang suci dari klan monster. Di tengah-tengah kepuasan Xiaoyan ini ada sebuah pemikiran yang mendalam di hati Xiaoyan. King Lin saat ini adalah kekasih Xiaoyan dan jika ras monster mengetahuinya bukankah mereka akan menjadi putus asa?
Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya, dirinya berharap bahwa klan monster tidak akan mengetahuinya, dan ketika klan Xiao telah tumbuh menjadi lebih kuat maka Xiao Yan akan menikahi orang suci klan monster. Melihat Xiao Yan yang berpikir, King Lin pun segera bertanya apakah kakak Xiao Yan tidak nyaman. Apakah sangat tabu ketika kakak Xiao Yan mengetahui bahwa King Lin ini adalah orang suci dari ras monster? Xiao Yan pun berkata bahwa Xiao Yan baik-baik saja dengan hal itu. King Er adalah orang suci dari monster di benua Dodi, dan ini adalah status yang sangat terhormat, dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa merasa tidak nyaman? Xiao Yan pun perlahan menjelaskan struktur benua Dodi ini kepada King Lin. Pada saat ini Xiao Yan berpikir mengapa dirinya begitu dekat dengan wanita yang terhormat. King Lin adalah orang suci dari ras monster, sementara itu Zenny adalah putri dari kaisar ras manusia dan King Muer adalah adik perempuan dari kaisar ras iblis. Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berkata apa mengenai dirinya sendiri. Xiao Yan tidak tahu apakah ini sebuah keberuntungan ataukah bencana. Selain memikirkan hal ini, Xiao Yan masih memiliki kebingungan yang mendalam di hatinya, dan kebingungan ini berkaitan dengan peleburan darah dari ras monster. Lalu sekarang Xiao Yan bersama orang suci dari ras monster, dan mengapa Xiao Yan tidak merasakan reaksi darah sama sekali? Xiao Yan teringat bahwa penyerapan esensi darah ini bisa dilakukan dengan berhubungan. Xiao Yan segera menarik pemikiran di dalam hatinya dan mereka pun segera berbincang-bincang. Kemudian di tengah perbincangan dalam jarak yang begitu dekat ini sesuatu pun tiba-tiba bangkit. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan sebelumnya linglung dan tidak memiliki kesan apapun, oleh karena itu izinkan Xiao Yan untuk menembusnya kali ini. Mendengar hal itu King Lin pun hanya bisa tersenyum malu dan mereka pun lanjut ke ronde kedua bermain tanam-tanam ubi. Lalu setelah selesai senyum bahagia di sudut mulut Xiao Yan segera melonjak. Xiao Yan segera menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya berbalik dan melihat penghalang energi yang diletakkan oleh Zhan Lao. Xiao Yan dan King Lin yang merupakan orang suci dari ras monster telah 2 kali melakukan itu, sehingga Xiao Yan berpikir sepertinya permasalahan mengenai darah ini seharusnya telah diselesaikan. Xiao Yan pun berteriak kepada Zhan Lao meminta untuk membuka penghalang energi ini dengan cepat. Suara Zhan Lao seketika terdengar dan berkata, mengapa begitu cepat? Bagaimana jika Zhan Lao memberi Xiao Yan waktu 2 hari lagi? Mendengar hal itu Xiao Yan benar-benar merasa pusing karena Xiao Yan tidak bisa membicarakan mengenai darah ini di depan King Lin. Xiao Yan pun menghela nafas dan berteriak bahwa Xiao Yan sudah melakukannya bahkan hingga 2 kali. Dan jika Zhan Lao tidak membuka penghalang energi ini maka Xiao Yan akan menghancurkannya sendiri. Mendengar ancaman dari Xiao Yan ini Zhan Lao pun segera berkata, hancurkan saja jika Xiao Yan suka. Bagaimanapun menara ini milik Xiao Yan dan bukan milik Zhan Lao. Perkataan dari Zhan Lao ini seketika membuat Xiao Yan hanya bisa terdiam. Sementara itu di sisi lain mendengar ada suara orang lain di luar, King Lin pun segera bertanya kepada Xiao Yan, siapakah Zhan Lao ini? Pada saat ini King Lin merasa malu karena menyadari sepertinya orang ini mengetahui hubungan Xiao Yan dan King Lin sebelumnya. Sementara itu Xiao Yan segera berkata bahwa Zhan Lao adalah pria tua berjubah putih yang King Lin lihat sebelumnya. King Lin pun mengangguk dan dirinya pada saat ini tidak tahu betapa rumitnya pemikiran. Bersamaan dengan butuh penghalang energi pun bergetar sebentar sebelum akhirnya perlahan menghilang. Kemudian sesosok putih berdiri tidak jauh dari sana menatap Xiao Yan dengan agak marah. Setelah itu Zhan Lao pun memalingkan pandangannya ke arah King Lin. Dirinya pun bertanya apakah ini yang bernama King Lin. Lalu King Lin pun mengangguk dan pada saat ini King Lin bingung harus bersikap seperti apa kepada Zhan Lao. Melihat ekspresi dari Xiao Yan sebelumnya tampaknya Xiao Yan benar-benar kesal. Namun King Lin merasa mereka berdua memiliki hubungan yang tidak biasa, dan perasaan King Lin pada saat ini lebih cenderung seolah-olah dirinya membenci Zhan Lao. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pun segera berkata bahwa ini benar-benar sebuah keindahan alam, mereka berdua dapat dikatakan sebagai pasangan yang sempurna. Mendengar pujian dari Zhan Lao ini pipi King Lin pun seketika menjadi merah. Bahkan pujian dari Zhan Lao ini hampir menghapus kebencian King Lin terhadapnya dengan mudah.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berkata bahwa King Lin adalah sosok yang selalu ada di dalam hatinya. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini pada saat ini hati King Lin berbunga-bunga. Lalu Zhan Lao pun mengangguk dan tersenyum membuat pada saat ini kebencian King Lin terhadap Zhan Lao menghilang sepenuhnya. Zhan Lao pada saat ini jelas sedikit bangga, kemudian dirinya melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya menatap King Lin dalam-dalam. Lalu tiba-tiba Zhan Lao menjadi serius dan berkata kepada King Lin bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal ini. King Lin adalah orang suci dari ras monster dan demi masa depan Xiao Yan maka dirinya tidak punya pilihan lain selain melakukan hal ini. Mendengar bahwa ini tentang masa depan Xiao Yan, tentu saja King Lin tiba-tiba menjadi gugup. Di sisi lain Zhan Lao segera menjelaskan bahwa Xiao Yan memiliki keterampilan luar biasa di dalam kultivasinya, dan keterampilan luar biasa ini dapat membantu Xiao Yan naik ke puncak Dodi. Kemudian keterampilan luar biasa ini harus dipraktikkan dengan darah dari 3 ras yaitu manusia, iblis dan monster. Sekarang Xiao Yan sudah memiliki darah ras manusia dan darah ras iblis, akan tetapi pada saat ini Xiao Yan memiliki darah ras monster yang masih kurang. Mendengar hal itu King Lin pun segera bertanya apa hubungannya ini dengan King Lin yang menjadi orang suci dari klan monster. King Lin samar-samar merasa bahwa semua yang terjadi sebelumnya pasti memiliki hubungan yang hebat dengan darah klan monster. Di sisi lain Zhan Lao menjelaskan bahwa premis peleburan darah klan monster adalah untuk mendapatkan darah perawan dari gadis suci dari klan monster. Mendengar hal ini dua rona merah pun segera muncul di wajah King Lin. Melihat ekspresi malu King Lin ini Zhan Lao pun menghela nafas lega dan juga melanjutkan pembicaraannya. Zhan Lao menjelaskan ketika orang suci itu berada di puncak menara dirinya mendengar ada yang memanggil nama Xiao Yan lebih dari sekali, dan sosok ini adalah King Lin yang menunjukkan bahwa King Lin memiliki kasih sayang yang mendalam kepada Xiao Yan. Oleh karena itu Zhan Lao mengatur semuanya sampai ke tahap ini. Dengan begitu mereka berdua sepasang kekasih akhirnya akan menikah. King Lin pun merasa malu dan senang setelah mendengar penjelasan dari Zhan Lao. Lalu hal yang memalukan bagi King Lin pada saat ini adalah bahwa Zhan Lao mengatakan King Lin merindukan Xiao Yan karena kesepian di depan Xiao Yan, sehingga wajahnya pada saat ini benar-benar menjadi panas namun hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dan hal yang paling membahagiakan King Lin pada saat ini adalah dirinya bisa menjadi sesuatu yang membantu Xiao Yan untuk menyerap darah ras monster suci. Sedangkan di sisi lain pada saat ini Xiao Yan merasa sedikit lega dan kesal juga sedikit bingung. Lalu mau tidak mau Xiao Yan pun segera bertanya kepada Zhan Lao mengapa Xiao Yan tidak bisa merasakan apa-apa tentang darahnya. Zhan Lao pun segera menjelaskan bahwa mendapatkan darah perawan dari orang suci ras monster hanyalah persyaratan, namun yang paling penting adalah orang suci ini harus secara sukarela memaksa 3 tetes darah suci dari tubuhnya ke tubuh lawan untuk mengaktifkan darah monster. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan sangat gembira. Xiao Yan berpikir bahwa dirinya akan segera memiliki darah klan monster dan bisa melahap segel roh. Dengan begitu maka teknik 8 tiang surgawi juga akan bisa maju. Xiao Yan pun menatap dalam-dalam kepada Zhan Lao yang telah memberi banyak manfaat kepada Xiao Yan. Zhan Lao pun segera merasakan mata Xiao Yan yang rumit dan sedikit lega. Zhan Lao bergumam di dalam hatinya bahwa bocah ini akhirnya mengerti betapa baiknya Zhan Lao bagi dirinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun menekan semangat di dalam hatinya. Xiao Yan segera bertanya apakah King Lin akan menderita kerugian jika dirinya menyumbangkan darah sucinya, dan jika itu bisa mengakibatkan kerugian pada King Lin maka Xiao Yan lebih baik tidak usah melakukannya. Zhan Lao pun tidak segera menjawab tetapi King Lin pada saat ini benar-benar sangat tersentuh. King Lin pun segera melangkah maju dan berkata kepada Zhan Lao untuk mengungkapkan metode mendonorkan darah sucinya. King Lin pada saat ini berani bersedia mengorbankan segalanya untuk Xiao Yan. Melihat Xiao Yan dan King Lin saling peduli dari lubuk hati mereka Zhan Lao pun pada saat ini merasa sangat lega. Zhan Lao pun akhirnya segera berkata agar Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir. Ada 7 tetes darah suci klan monster di tubuh orang suci. Hal ini diwarisi darah kuno memiliki kekuatan misterius yang tidak terduga.
mereka akan mengambil 3 tetes dan jumlahnya tidak boleh lebih dari setengah dari keseluruhan, lalu orang suci ini hanya akan lemah untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya dirinya akan pulih perlahan. Selain itu Xiao Yan harus mengingat apapun yang terjadi di masa depan, yang dimana Xiao Yan harus melindungi King Lin dengan baik, dan jangan mengecewakan kasih sayang dari King Lin atau Zhan Lao akan menjadi orang pertama yang menghancurkan Xiao Yan. Melihat Zhan Lao yang berbicara dengan nada serius, Xiao Yan pun segera berkata agar Zhan Lao tidak perlu khawatir, King Lin adalah wanitanya dan Xiao Yan akan melindunginya dengan segenap jiwa dan raga. Mendengar hal itu King Lin pun sangat senang atas jawaban dari Xiao Yan, kemudian dirinya pun segera berkata bahwa mereka belum terlambat dan mereka bisa memulainya sekarang. Zhan Lao pun mengangguk sebelum akhirnya merentangkan jarinya ke udara dan berkata ikuti saja metode yang dirinya katakan untuk mengeluarkan darah suci. Setelah itu Zhan Lao menoleh dan berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan duduk bersila. Xiao Yan pun duduk bersila dan mengatur nafasnya sambil menunggu. Setelah itu Zhan Lao yang merentangkan jarinya pun segera menyentuh dahinya dan meneruskan metode ini kepada King Lin. Lalu tubuh lembut King Lin pun bergetar sedikit dan setelah kekuatan suci klan monster beredar 3 kali menurut metode mental 7 tetes darah biru segera muncul di dantiannya dan 3 tetes darah monster sebening kristal segera dipaksa keluar. Lalu itu segera menempel di tangan King Lin yang ramping dan memancarkan aura yang sangat kuat. Darah suci yang menakutkan dari klan monster ini mengandung kekuatan langit dan bumi. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terpesona. Tidak lama setelah itu tangan King Lin pun dengan ringan mengetuk darah di dahi Xiao Yan dan saat menggumamkan sesuatu darah merembes masuk tanpa meninggalkan jejak. Setelah King Lin melepaskannya dirinya pun segera mengeluarkan 3 teguk darah, lalu mulut dan hidungnya menjadi merah dengan wajah yang pucat dan tidak berwarna. Xiao Yan pun segera memanggil King Lin karena tidak menyangka bahwa King Lin akan sangat terluka setelah kehilangan 3 tetes darah suci ini. Hatinya terasa sakit dan saat dirinya hendak bangun untuk membantu King Lin, justru Zhan Lao pun segera berteriak kepada Xiao Yan, jangan bertindak gegabah karena darah ras monster telah diaktifkan. Pada saat ini serahkan orang suci itu kepada Zhan Lao. Lalu dengan tangan kanannya yang menunjuk ke arah King Lin beberapa helai energi yang sangat murni pun seketika memasuki tubuh King Lin. Sehingga King Lin pun terhuyung mundur beberapa langkah sebelum perlahan menstabilkan sosoknya. Setelah bersandar pada pilar mata King Lin ini meredup tetapi matanya segera terjatuh kepada Xiao Yan. Di sisi lain Zhan Lao segera menjentikkan jarinya dan beberapa pil obat segera terbang menuju ke arah King Lin. Zhan Lao menjelaskan bahwa ini adalah obat penyembuhan yang telah dirinya siapkan untuk King Lin sejak lama. Setelah meminumnya orang suci itu harus beristirahat dengan baik. King Lin akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Lalu pil ini dibuat dari aura langit dan bumi dan bahkan Zhan Lao telah menghabiskan banyak energi untuk memperbaikinya. Setelah orang suci ini meminumnya dirinya hanya perlu waktu setengah tahun untuk memadatkan darah sucinya lagi. Oleh karena itu King Lin benar-benar tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Setelah itu Zhan Lao pun segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan jangan khawatir, karena yang terbaik pada saat ini adalah serap darah ras monster tersebut. Peleburan darah monster ini adalah kasus pertama di benua Dodi sejak zaman kuno. Dan resiko di dalamnya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mencegahnya lebih dahulu. Jadi jika gagal semua upaya sebelumnya benar-benar akan sia-sia dan tidak akan ada harapan. Oleh karena itu mereka harus benar-benar berhati-hati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao ini, tentu saja Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit lega. Setelah menjadi tenang Xiao Yan pun dengan hati-hati segera merasakan kesalahan di dalam tubuhnya. Begitu darah suci biru ini meleleh ke dalam tubuh Xiao Yan itu menyebar di sepanjang meridiannya, lalu kemanapun dirinya pergi darah Xiao Yan dengan cepat diwarnai dengan lapisan hijau, bahkan meridian bercampur dengan jejak biru seperti darah monster, dan tampaknya merasakan panggilan darah suci, membuat darah perawan dari orang suci yang mengintai di dantian Xiao Yan segera bereaksi. Dirinya pun segera melesat untuk bergabung dengan darah suci di dalam tubuh Xiao Yan. Ketika darah suci ini mencapai ke jantung,
saat ini darah perawan juga tiba hampir bersamaan. Begitu kedua darah ini bersentuhan ada perasaan dahsyat yang segera terjadi. Saat ini energi darah yang menyatu membuat Xiao Yan merasakan kesakitan yang sangat parah. Selain itu gabungan darah ini tampaknya membutuhkan banyak energi Doqi untuk mendukungnya, dan dalam sekejap Xiao Yan pada saat ini menggigil ketakutan dan buru-buru mengeluarkan cairan roh bening dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Lalu untungnya Xiao Yan memiliki cairan roh bening ini dalam jumlah besar, karena jika tidak maka Xiao Yan pasti akan tersedot hingga kering. Dengan percepatan penggabungan darah suci ini energi yang dibutuhkan pun berlipat ganda. Xiao Yan untuk memulihkan energi Doqi tetapi hanya bisa mengimbangi kecepatan konsumsi, lalu keringat dingin di dahi Xiao Yan pada saat ini pun terus mengalir dan waktu berlalu dengan cepat, lalu darah suci dan darah perawan saling terjerat di jantung Xiao Yan pada saat ini, kemudian keduanya berputar semakin cepat dan perlahan membentuk pusaran. Lalu pusaran ini berputar benar-benar sangat cepat dan rasa sakit menyebabkan Xiao Yan mengatupkan giginya, kemudian darah mengalir keluar dari 7 lubang membasahi pakaian hitam Xiao Yan. Melihat hal ini hati King Lin pun seketika benar-benar merasakan kesakitan, dirinya menggigit gagang cangkir sebelum akhirnya menatap ke arah Zhan Lao dengan mata yang memohon. Zhan Lao pun segera berkata agar King Lin jangan menatapnya dengan tatapan seperti itu. Lalu keajaiban dari melebur garis keturunan ras monster belum pernah terjadi sebelumnya, dan apakah itu bisa berhasil hanya bergantung pada diri Xiao Yan sendiri. Pada saat ini benar-benar tidak ada yang bisa menahan proses ini. Sementara itu pada saat ini perpaduan darah dari ras monster di jantung Xiao Yan telah mencapai momen kritis, lalu pembuluh darah Xiao Yan menonjol, dan darah mengalir dari pori-pori di seluruh tubuhnya dan mulutnya meraung seperti binatang buas. Saat ini Xiao Yan menahan tekanan dan rasa sakit yang disebabkan oleh pusaran yang semakin intens. Pada saat ini Xiao Yan juga tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu, dan akhirnya pusaran yang tadinya kuat pada saat ini telah berubah semakin kecil. Kemudian pusaran ini pun segera memadat menjadi kristal yang berwarna hijau di dalam tubuh Xiao Yan. Lalu cahaya lembut mengalir dari jantung Xiao Yan dan secara bertahap mengisi seluruh tubuhnya. Xiao Yan pun tersentak dan merasakan ke dalam tubuhnya dan bertanya, apakah penggabungan ini akhirnya berhasil? Pada saat ini Xiao Yan tanpa sengaja menyentuh lukanya yang robek dan wajahnya berkedut. Setelah itu Xiao Yan menarik nafas dan menahannya untuk waktu yang lama dan lengkungan segera melonjak di mulut Xiao Yan. Dan tampaknya pada saat ini Xiao Yan tidak merasakan apa-apa dari lukanya. Melihat kulit Xiao Yan yang sedikit membaik, King Lin pun segera melompat dan tersenyum lega. Kemudian wajahnya yang pucat seketika memerah karena gembira dan bertanya apakah itu berhasil. Di sisi lain Zhan Lao segera bertanya bagaimana mungkin bisa begitu cepat. Zhan Lao berpikir sepertinya kekuatan fisik dari bocah ini telah meningkat pesat. Selain itu Zhan Lao merasa sepertinya masih ada langkah selanjutnya yang harus ditempuh. Ekspresi King Lin pun berubah drastis setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Dirinya pun segera bertanya apakah kakak Xiao Yan masih harus menderita lagi. Zhan Lao pun menghela nafas sedikit dan berkata, selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Semakin besar kesuksesan maka semakin besar pula harga yang harus dibayar. Semua orang pun menyadari bahwa fakta yang telah disebutkan oleh Zhan Lao ini adalah sebuah kebenaran, dan tepat setelah Zhan Lao berbicara Xiao Yan pun menghela nafas lega. Bersamaan dengan itu kristal hijau zamrud tiba-tiba meledak menjadi cahaya, lalu cahaya ini menembus kulit Xiao Yan seperti jarum sebelum akhirnya menghilang. Saat ini kristal zamrud itu mulai berputar perlahan dan setiap kali berputar itu adalah pelepasan hujan jarum. Pada saat ini tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan lubang-lubang bekas susukan jarum dan cahaya hijau, bahkan Xiao Yan tampak seperti kepompong hijau yang sangat indah, akan tetapi Xiao Yan berada di dalamnya menderita tidak terkatakan, bahkan rasa sakit yang parah akibat ribuan jarum yang menusuk jantungnya ini benar-benar tidak bisa terkatakan. Namun di bawah rasa sakit ini Xiao Yan juga secara bertahap menemukan manfaat yang dibawa oleh hal ini. Setiap kali Xiao Yan mengalami cahaya yang menusuk, seketika tubuh Xiao Yan pun perlahan pulih.
Bersamaan dengan itu pada saat ini kulit jeroan tulang dan organ tubuh Xiaoyan yang lainnya pun menjadi lebih keras. Xiaoyan bisa merasakan elastisitas yang menakjubkan dari setiap sel di tubuhnya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses ini. Lalu kristal hijau zamrud itu pun menjadi lebih ringan dan lebih lemah. Namun bersamaan dengan itu kilau pada kulit Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun perlahan menghembuskan udara keruh dari dalam tubuhnya, sehingga Xiaoyan pun mendapatkan kembali kejernihannya dan Xiaoyan segera berdiri. Lalu King Lin yang telah menunggu lama pun tidak sabar untuk segera bertanya. Dirinya bertanya bagaimana kabar kakak Xiaoyan dan apakah dirinya berhasil. Xiaoyan pun segera merasakan dari keluar dari tubuhnya. Xiaoyan berkata bahwa hal ini benar-benar luar biasa. Namun darah ras monster ini benar-benar berbeda dengan darah ras iblis. Dan tampaknya itu benar-benar telah menyatu dengan otot di seluruh tubuh Xiaoyan. Sedangkan di sisi lain Zhan Lao benar-benar sangat senang dan segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa garis keturunan ras monster berfokus pada penanaman kekuatan fisik. Warna hijau muda dalam darah Xiaoyan adalah inti dari garis keturunan ras monster, dan ini adalah tanda yang jelas tentang keberhasilan penggabungan dari garis keturunan ras monster. Mendengar penjelasan singkat dari Zhan Lao ini Xiaoyan pun mengangguk. Sementara itu King Lin tampak bangga melihat ke arah Xiaoyan di dalam hatinya. King Lin pun segera berkata bahwa kakak Xiaoyan sekarang memiliki garis keturunan dari 3 ras dalam satu tubuh. Dengan bakatnya dalam kultivasi dirinya pasti akan dapat mencapai pencapaian tertinggi di benua Dodi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata agar King Er jangan memuji Xiaoyan seperti itu. Jika bukan karena King Er dan Zhan Lao bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki darah klan iblis dan klan monster. Di sisi lain Zhan Lao pun segera menyarankan Xiaoyan sambil tersenyum agar Xiaoyan mencoba betapa kuatnya kekuatan itu. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mengepalkan kelima jarinya ke dalam dan sebuah kekuatan datang dari ototnya. Xiaoyan segera meninju pilar batu di dalam pagoda. Bahkan sebelum tinju ini sampai angin tinju pun segera menghantam seperti pedang tajam, sehingga pilar batu yang tidak bisa dihancurkan itu langsung hancur seketika berkeping-keping. Xiaoyan benar-benar terkejut karena Xiaoyan tahu persis betapa kuatnya bangunan di menara ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa angin yang barusan itu benar-benar sangat kuat. Bahkan efek seperti itu benar-benar bisa dicapai hanya dengan kekuatan tubuh, dan darah dari klan monster ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Xiaoyan pun bergetar dan mengguncang tinjunya dan merasakan puas di dalam hatinya. Setelah itu Xiaoyan kembali tersadar dan bertanya tentang kondisi King Lin dengan penuh perhatian. Xiaoyan bertanya bagaimana kondisi King Lin pada saat ini. Sebelum King Lin bisa menjawab Zhan Lao pun segera berbicara kepada keduanya. Zhan Lao berkata dengan ramuan ajaib yang dirinya buat bagaimana mungkin sesuatu terjadi kepada King Lin. Namun pada saat ini Xiaoyan memiliki darah dari 3 ras dan beritahu Zhan Lao apa langkah selanjutnya. Apakah Xiaoyan ingin melahap segel roh ataukah Xiaoyan memiliki ide lain? Xiaoyan berkata tentu saja Xiaoyan akan memakan segel roh dan memajukan 8 tiang surgawi, apalagi teknik 8 tiang surgawi ini adalah keterampilan yang dapat terus naik ke peringkat suci, dan setiap kali meningkat kekuatan dari ketiga benda aneh itu akan bertambah 1 poin, oleh karena itu hal ini dapat dikatakan sebagai godaan besar. Selain itu tujuan peleburan darah ras monster ini adalah untuk memajukan teknik 8 tiang surgawi atau 8 ekstrim, dan sekarang setelah semua syarat terpenuhi maka melahap segel roh tidak hanya mendapatkan peningkatan kekuatan, akan tetapi juga pada saat ini Xiaoyan akan memajukan tekniknya dan tentu saja ini adalah pilihan pertama Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun memeluk King Lin ke dalam pelukannya. Lalu Xiaoyan berkata bahwa King Lin membutuhkan waktu untuk pulih dan kebetulan Xiaoyan akan memajukan tekniknya dan menyerap segel roh. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun mengangguk dan berkata jika begitu maka dirinya akan memberitahu Xiaoyan kabar baik lainnya. Xiaoyan sekarang memiliki darah klan monster dan di masa depan merendam tubuh Xiaoyan dalam pil sumsum kultivasi akan mendapatkan hasil 2 kali lipat.
mendengar perkataan dari Zhan Lao ini Xiao Yan benar-benar sangat gembira, karena sekarang Xiao Yan memiliki darah ras monster dan meskipun Xiao Yan hanya berada di tahap menengah Dou di bintang 4, namun kekuatan fisiknya sudah agak lebih kuat jika dibandingkan dengan Dou di bintang 5 biasa. Setelah itu Xiao Yan pun menekan kegembiraannya dan menoleh ke arah King Lin. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata agar King Er mengatur nafasnya dengan baik di sini. Sementara itu Xiao Yan akan pergi untuk memajukan tekniknya terlebih dahulu. King Lin pun mengangguk dengan senyum manis setelah mendengar perintah Xiao Yan ini. Lalu setelah itu Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan berjalan menuju ke lantai atas menara. Xiao Yan meminta King Er dan Zhan Lao untuk menunggu kabar baik dari Xiao Yan. Setelah sampai Xiao Yan pun segera melambaikan lengan bajunya dan duduk bersila. Dengan gerakan hati semua api surgawi dan roh hantu termasuk segel roh seperti bongkahan batu yang muncul di depan Xiao Yan. Melihat sejumlah besar 3 benda aneh yang diam-diam tergantung di depannya, Xiao Yan pun menyentuh hidungnya dan mulai berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan bergumam, jika ini dilepaskan maka seluruh benua pasti akan berlumuran darah. Hanya lebih dari 10 tahun Xiao Yan telah memperoleh banyak dari 3 benda aneh ini. Xiao Yan pun menghela nafas sambil tersenyum dan menstabilkan pikirannya. Xiao Yan pun membuat keputusan dan bergumam, sepertinya Xiao Yan harus memulai melalui api surgawi terlebih dahulu. Xiao Yan akan memulai hal ini dengan api surgawi peledak bumi. Meskipun Xiao Yan pada saat ini memiliki 3 api surgawi, namun api peledak bumi ini adalah tingkat terendah yang terbaik untuk dikendalikan. Setelah memilih api surgawi, Xiao Yan pun tidak ragu-ragu lagi. Kemudian pemikiran Xiao Yan pun berputar dan dirinya membakar seni yang dirinya pelajari dan rute misterius segera muncul di tubuh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan terkejut menemukan bahwa rute operasinya berbeda daripada sebelumnya. Karena ada banyak rute yang aneh dan ilusi, dan dengan bantuan seni roh darah rute ini menjadi semakin jelas. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini benar-benar ajaib. Xiao Yan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan pikirannya Xiao Yan membimbing api surgawi ledakan bumi untuk berenang dengan cepat sepanjang rute misterius ini. Di mana api surgawi ledakan bumi ini melintas rute misterius di luar meridian pun berangsur-angsur menjadi merah. Lalu kunci kemajuan dari teknik 8 tiang surgawi ini terletak pada kata penggabungan. Jadi penggabungan ini berarti mengintegrasikan sepenuhnya 3 hal aneh dengan semua rute di 8 tiang surgawi. Xiao Yan pun terus menggabungkan api peledak bumi ini di sepanjang rute misterius. Dan akhirnya seiring dengan berjalannya waktu api surgawi peledak bumi ini pun telah menyelesaikan penggabungan dengan semua meridian dan rute misterius. Saat ini prosesnya berjalan begitu lancar sehingga Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan pun tersenyum dan bergumam, sepertinya selanjutnya harus berhadapan dengan roh hantu. Xiao Yan telah menelan roh hantu sebelumnya dan Xiao Yan hanya perlu membimbing mereka. Dan tampaknya pada saat ini yang akan sedikit merepotkan adalah segel roh. Namun bersamaan dengan pemikiran ini Xiao Yan tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Pada saat ini hanya sepertiga dari semua meridian yang berwarna coklat kemerahan. Namun area lainnya pada saat ini semuanya telah dikembalikan menjadi putih. Memikirkan hal ini wajah Xiao Yan pun menjadi pucat. Xiao Yan berpikir jika dirinya menebak dengan benar 2 atau 3 lainnya seharusnya dicadangkan untuk roh hantu dan segel roh. Namun pada saat ini akhirnya Xiao Yan menemukan kunci untuk memajukan teknik 8 tiang surgawi. Xiao Yan menyadari hal ini pasti akan sangat membantu kultivasi Xiao Yan di masa depan. Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus melewati rintangan yang ada di hadapannya ini terlebih dahulu. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera membuat keputusan dan memerintahkan leluhur hantu untuk datang. Xiao Yan segera mengeluarkan tangannya untuk meraih roh hantu tersebut. Dengan ekspresi ganas Xiao Yan pun segera menyedot roh hantu ini ke dalam tubuhnya. Dan dengan cepat roh hantu pun bergabung di sepanjang rute operasi dari 8 ekstrim seperti yang telah dipikirkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini roh hantu telah berjalan dengan mulus di sepanjang rute misterius. Namun ketika roh hantu ini bertemu dengan api surgawi,
justru mereka yang biasanya berdampingan di dalam tubuh Xiao Yan, dan pada saat ini seolah-olah menjadi musuh. Ketika keduanya berbenturan, suara mendesis pun segera terdengar. Xiao Yan pun merasakan sedikit sakit dan memerintahkan keduanya untuk melebur. Lalu akhirnya roh hantu ini pun seketika melaju lurus dan dengan cepat menyatu dengan meridian yang ditempati oleh api surgawi ledakan bumi. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam bahwa sudah waktunya untuk menyerap segel roh. Namun sebelumnya Xiao Yan belum pernah menyerap segel roh. Xiao Yan menyadari kali ini pasti tidak akan mudah. Lalu mata Xiao Yan pun segera tertuju pada segel roh yang berbentuk batu. Dengan ekspresi pahit di wajahnya saat ini Xiao Yan pun bergumam, sekarang semua Doqi sedang menjaga api surgawi dan roh hantu. Jika Xiao Yan terganggu untuk menyerap segel roh, maka Xiao Yan bertanya-tanya, apakah itu akan mengancam jiwa Xiao Yan? Namun Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan tidak akan mengetahuinya jika Xiao Yan tidak mencobanya. Sehingga akhirnya Xiao Yan menarik pemikirannya dan mulai percaya diri, tetapi juga tetap berhati-hati jika bertemu dengan Bude Yanti karena belum membayar hutang.